Halo, balik lagi ke channel Crypto Factor. Di video kali ini saya akan memberikan info tentang koin yang hangat dan mungkin bisa dijadikan investasi untuk yang suka dengan high return, tapi tentunya dengan risiko tinggi pula ya. Koin apakah itu? Mari kita simak videonya, tapi sebelumnya dukung channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng agar saya lebih bersemangat memberikan informasi yang edukatif dan tentunya berusaha agar memberikan benefit juga bagi kalian, terutama bagi yang baru di dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama yaitu Loop Network ya. Jadi Loop Network merupakan token. Ini bukan berbentuk koin ya, tapi token yang masih berdiri di atas jaringan Binance Smart Chain. Nah, Loop sendiri akan mempunyai jaringannya sendiri bernama Loop Chain ya, yang saat ini masih dalam tahap pengembangan atau testnet. Nah, dalam white papernya sendiri, itu Loop mengklaim mampu memberikan kecepatan transaksi dan biaya transaksi yang murah. Sebenarnya tidak ada yang spesial ya dari model dan desain koin seperti ini ya, sama desain koin lainnya ya. Nah, untuk mekanismenya sendiri, Loop menggunakan mekanisme konsensus POSA ya, atau POSA, atau Proof of Stake and Authority, yaitu penggabungan antara Proof of Stake dan Proof of Authority. Nah, untuk harganya sendiri dari 60 hari, itu setelah all time high ya, jadi dia mengalami penurunan sebesar 51%, dan setelah itu dia mengalami langsung kenaikan sebesar 833% ya. Nah, ini untuk total supply-nya sebesar 200 juta dan maksimal supply-nya 200 juta ya. Nah, untuk di sini, untuk market cap itu belum kelihatan ya pada CoinGecko ya. Nah, ini untuk kontra address-nya seperti ini. Untuk harga saat ini sebesar 0,02 sekian US dollar. Jadi itu 50% dari all time high-nya ya. Nah, untuk exchange yang sudah mensupport Loop token yaitu PancakeSwap, Bitmart, xt.com, dan P2P dan B2B ya. Nah, jadi untuk peta jalan atau white paper dan lainnya kalian bisa lihat pada official web mereka ya. Jadi seperti ini. Nah, ini tabel perbandingan yang dibuat oleh official dari websitenya Loop Network ya. Jadi ini parameter TPS, konsensus, nodes, block time, dan tax free ya. Kalau Ethereum sekian, jadi TPS-nya 7 TPS, konsensusnya itu proof of work, terus node-nya itu 14K, terus block time-nya itu 15 second ya. Terus untuk fee-nya sendiri itu 30 USD sampai 80 USD-nya. TX free-nya itu biaya transaksi ya, atau gas fee ya biasa disebut. Terus kalau Solana itu sekian. Jadi dia untuk block time itu 2 detik ya. Jadi untuk node-nya sendiri itu lebih besar, terus kapasitas TPS-nya juga dia lebih besar. Dan untuk konsensus, Solana memakai itu proof of stake history ya, dan history. Nah, sedangkan Loop Network itu kalian bisa lihat, jadi dia mengklaim itu kecepatannya setara sama Solana, yaitu di 2,7 detik ya. Dan untuk biaya gas fee-nya sendiri itu lebih murah dari Solana ya, yaitu 0,000001 USD. Itu klaim dari Loop Network ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, saya tidak menyarankan kalian untuk invest. Jadi untuk pilihan kalian sendiri, kalian harus melakukan penelitian sebelum kalian memutuskan untuk invest ya. Atau balik lagi yang namanya itu Dior ya, do you own research. Jadi di kripto itu tidak ada hal yang tidak mungkin ya, seperti kasus dari Terra itu mungkin bisa kita jadikan rujukan atau referensi ya. Jadi di dalam kripto kita harus tahu resiko dulu sebelum melakukan investasi. Jadi di sini tidak ada jaminan dari saya ini bakal ada kenaikan atau gimana ya. Jadi itu tergantung atau terserah pada kalian. Nah, yang kedua yaitu Oasis Network ya. Oasis Network merupakan koin yang sudah lumayan lama ya, tapi cuma harganya menurut saya masih under value ya. Jadi Oasis Network sendiri merupakan koin yang menggunakan teknologi blockchain konsensus layer 1 dan parachain ya. Jadi teknologi ini diklaim bisa menjaga privasi data dan memiliki kecepatan transaksi dan biaya transaksi yang lebih murah. Dari info white papernya sendiri, itu transaksi
fee dari transaksinya dari Oasis itu 99% lebih murah dibandingkan dengan Ethereum. Nah, Oasis Foundation itu mengumpulkan beberapa pendukung dari industri global besar ya, termasuk Binance Lab, Pantera, Dragonfly Capital, Jam Capital, Electric Capital, dan banyak lagi. Mereka semua berbagi visi mengumpulkan dana sebesar 200 juta untuk pengembangan proyeknya. Nah, di mana mereka ini membangun blockchain generasi berikutnya ya. Mereka ingin membangun blockchain generasi berikutnya dari proyek Web3, DeFi, Metaverse, DAO, dan NFT di jaringan Oasis. Nah, kita lihat dulu ya dari tabel grafik harga ya. Jadi dari satu tahun sampai hari ini ya, dia itu istilahnya bukan mengalami kenaikan terus ya. Jadi grafiknya itu hijau terus ya. Mungkin ini dari start awal dia ada di CoinGecko ya, atau listing di CoinGecko. Jadi untuk market cap ranknya sendiri itu di 103 ya. Dan market capnya sendiri ini sudah muncul, yaitu di 513,75 sekian juta ya US dollar. Untuk available supply sendiri itu di 5 miliar dan total supply-nya itu di 10 miliar. Maksimal supply di 10 miliar ya. Nah, untuk all time high sendiri itu di 0,59 sekian dolar. Jadi ini masih ada kemungkinan ya, itu bakal menyentuh all time high sendiri. Dan untuk kenaikan dari semenjak all time low, turun harga itu sudah sebesar 218%. Nah, kita lihat dulu exchange yang mendukung Oasis. Jadi Oasis Network sendiri itu mempunyai token natif yang bernama Rose ya. Nah, untuk exchange yang sudah mensupport Oasis Network yaitu Binance. Jadi dia sudah masuk ke exchange-exchange besar ya, seperti Binance, terus Bikex, Coinbase, KuCoin, Bitget, Bitrue, Nominex, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita masuk. Jadi mitra dari Oasis Network ini sudah sangat banyak ya, dan dia itu yang support itu sudah perusahaan yang global ya. Jadi kayak Binance, terus ini yang saya tahu Binance ya. Kalian bisa lihat nanti di website ya. Kalian juga bisa lihat web papernya di website ya. Jadi yang terbaru itu dia ada mempunyai partner dengan Meta ya. Jadi Meta induk perusahaan dari Facebook ya. Nah, itu yang terbaru dari Oasis Network. Kalau di sini sih kemarin itu ada, cuma saya belum bisa perlihatkan. Nah, yang terbaru itu dia bermitra dengan Meta ya, induk perusahaan dari Facebook. Nah, kalau dari saya sih, kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, kalau dari segi harga itu untuk Oasis Network itu masih under value ya, karena ini mengingat untuk teknologinya sendiri itu dia menggunakan dua layer ya, mungkin hampir mirip seperti Polkadot ya, cuma dia ada privasi keamanan dari data di blockchain ya, seperti itu. Jadi menurut saya sih kemungkinan kedepannya saya lihat terus kayaknya bakal harganya itu bisa menyentuh all time high atau mungkin bisa lebih dari all time high-nya. Kita bisa cek aja nanti cara prediksi harga. Kita bisa lihat dari market cap dan market cap dan available supply ya. Jadi supply yang beredar ya. Jadi nanti untuk cara hitungnya mungkin saya bakal cari rumus dulu, atau saya cari agar nanti informasi yang saya informasikan itu tidak salah ya. Jadi biar kita juga bisa memprediksi harga kedepannya untuk koin-koin yang memang memiliki fundamental yang jelas ya. Nah, agar kalian juga bisa mendapatkan referensi ya. Jadi kalau seandainya dia market cap-nya naik, itu harganya bakal berapa. Nah, demikian dulu informasi dari saya. Semoga infonya ini bermanfaat, dan sekali lagi saya tidak ada menyarankan kalian untuk invest ataupun tidak ya. Di sini saya cuma memberikan informasi, mungkin bisa menambah referensi kalian dan mungkin bisa bermanfaat ya untuk kalian yang mau investasi pada dunia kripto ya. Sekali lagi, sebelum kalian melakukan investasi, kalian harus melakukan penelitian kalian sendiri
Dan keep do your own research sebelum memutuskan untuk investasi. See you on next video dan thank you.